semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang fermentasi asidogenik dari sisa makanan untuk produksi asam lemak volatil dengan kogenerasi biohidrogen. Buat teman-teman yang penasaran dan mau mendalami materi ini, langsung disimak aja ya videonya. Biohidrogen merupakan salah satu sumber energi alternatif terbarukan yang dihasilkan melalui proses biologis menggunakan bahan baku biomasa organik dengan melibatkan mikroorganisme penghasil gas hidrogen. Proses biologis ini lebih dikenal dengan proses fermentasi atau degradasi anaerobik. Berikut ini merupakan tahap-tahap yang terjadi dalam proses degradasi anaerobik, yaitu tahap hidrolisis, tahap asidogenesis, tahap asetogenesis, serta tahap metanogenesis. Tahap hidrolisis dan asidogenesis merupakan dua tahap awal proses anaerobik di mana bahan organik kompleks diuraikan dan diproses. Produksi biohidrogen melalui proses fermentasi asidogenik sangat layak digunakan karena dapat memanfaatkan berbagai jenis limbah sebagai bahan bakunya. Berbagai contoh limbah yang dapat digunakan sebagai bahan baku adalah limbah organik perkotaan, limbah makanan, limbah pengolahan bit gula, vinase, serta lumpur. Pada penelitian ini digunakan limbah dari sisa makanan sebagai bahan baku yang potensial untuk fermentasi asidogenik, sehingga penggunaan limbah tersebut akan berkontribusi besar pada efisiensi ekologi dan ekonomi dari suatu proses. Dalam lingkungan mikroasidogenik, monomer terbentuk dari hidrolisis senyawa organik oleh mikroorganisme hidrolitik dan dengan demikian mengarah pada pembentukan hidrogen bersama asam lemak volatil atau VFA dan karbon dioksida sebagai fraksi utamanya. Bakteri asidogenik memfasilitasi pembentukan asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat, serta asam lemak rantai panjang yang selanjutnya dioksidasi menjadi asam asetat melalui aksi bakteri sintropik. Dengan menerapkan metode yang tepat, VFA dapat diubah menjadi alkohol, biohidrogen, bioplastik, lipid mikroalga, aldehid, serta sebagai pengawet dalam industri makanan dan minuman. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menetapkan kondisi redoks yang optimal untuk produktivitas asam lemak yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan metodologi penelitian yang dilakukan. Bahan yang digunakan adalah konsorsium anaerobik dan limbah sisa makanan. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah pertama-tama dalam pengolahan konsorsium anaerobik. Konsorsium anaerobik dikumpulkan dari reaktor anaerobik skala penuh pengolahan air limbah yang digunakan sebagai inokulum induk. Selanjutnya yaitu dalam pengolahan limbah. Substrat berupa limbah dari sisa makanan kemudian dihilangkan partikel-partikelnya yang berupa non-makanan. Lalu dihancurkan menggunakan blender listrik dan disaring dengan saringan stainless steel untuk menghilangkan bahan yang kasar. Kemudian dipisahkan minyak yang terdapat pada limbah sehingga dihasilkan limbah bebas minyak yang digunakan sebagai bahan baku. Kemudian, detail percobaan yang dilakukan yaitu 7 reaktor anaerob skala bench identik dibuat dengan menggunakan botol kaca borosilikat. Reaktor dioperasikan dalam konfigurasi pertumbuhan tersuspensi dalam metode batch selama 6 siklus. Setiap batch dioperasikan dengan 48 jam waktu retensi. Semua reaktor dioperasikan pada suhu lingkungan dengan laju lot organik 15 kg COD per meter kubik hari. Sebelum operasi,
pH masing-masing reaktor diatur menjadi 5 hingga 11 menggunakan 1 normal asam klorida atau 1 normal natrium hidroksida. Gas nitrogen disemprotkan ke dalam reaktor selama 5 menit setelah setiap pemberian nutrisi dan pengambilan sampel. Sebelum dinyalakan, semua reaktor diinokulasi dengan 10% inokulum. Selanjutnya dilakukan analisis, di mana komposisi asam karboksilat dianalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, lalu komposisi biogas dianalisis menggunakan kromatografi gas, dan kapasitas penyangga dianalisis menggunakan titrasi asam basa yang menggunakan titrator otomatis. Kapasitas penyangga dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. Jadi, kapasitas penyangga sama dengan C dibagi Vs dikali M, di mana C merupakan konsentrasi asam atau basa, Vs adalah volume sampel dalam mililiter, dan M merupakan slope garis singgung kurva. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Asam lemak. Pada gambar 1A menunjukkan perubahan produksi asam lemak volatil pada variasi pH yang berbeda terhadap waktu. Produksi asam lemak volatil dianalisis setiap 12 jam siklus operasi, dimulai tanpa banyak jeda dengan peningkatan nyata pada 12 jam siklus operasi. pH awal yang dioperasikan adalah pH 10, yang menunjukkan produksi asam lemak yang relatif tinggi. Selanjutnya diikuti oleh pH 9, pH 6, pH 5, pH 7, pH 8, dan pH 11. Sehingga diketahui bahwa pH berperan besar dalam sintesis asam lemak dan dapat dikaitkan bahwa sebagian besar asidogen tidak dapat bertahan dalam lingkungan yang sangat asam ataupun sangat basa. pH optimal untuk produksi asam lemak volatil adalah 5,25 sampai dengan 11 bergantung pada jenis substrat yang digunakan. Selanjutnya, pada gambar 1B menunjukkan profil asam lemak volatil dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase 12, 24, dan 36 jam. Pada fase pertama, terjadi peningkatan yang cepat pada konsentrasi asam lemak volatil di semua variasi percobaan karena aktivitas bakteri asidogenik. Selanjutnya, pada fase kedua, antara 12 dan 36 jam, laju produksi asam lemak relatif rendah. Dibandingkan dengan fase pertama, akumulasi asam lemak dapat mengubah kondisi penyangga sistem yang menyebabkan lambatnya laju produksi asam lemak volatil. Fase ketiga menunjukkan lebih ke arah konsumsi asam lemak daripada akumulasinya. Operasi pada pH 11 tidak begitu stabil karena lingkungan mikro redoks alkali yang lebih tinggi. Selain basa, kondisi asidofilik menunjukkan produksi asam lemak yang baik. Pada pH netral, produksi asam lemak volatil relatif rendah karena dominasi aktivitas metanogenik. Yang kedua adalah komposisi asam lemak. Pada gambar 2A merupakan produksi dari asam karboksilat yaitu asam asetat, asam butirat, asam propionat, dan asam valerat. pH sistem dan waktu pengoperasian menunjukkan pengaruh yang nyata pada laju produksi serta komposisinya. Pada asam asetat ditemukan relatif lebih tinggi dalam operasi basa, dengan kenaikan pH dari 5 menjadi 10. Dilihat peningkatan yang nyata pada produksi asam asetat yang konsisten, dan terjadi penurunan akut pada pH 11. Pada asam butirat menunjukkan produksi dan konsumsinya tidak sesuai waktu dan pH. Produksi diamati pada pH asam, yaitu 5. Dengan naiknya pH, penurunan laju produksi terlihat sampai dengan pH 8 dan stabil sampai dengan pH 10. Tetapi pada pH 11 terjadi peningkatan tajam dalam produksinya. Pada asam propionat, menunjukkan kondisi yang seragam pada semua kondisi redoks yang dipelajari. Sedangkan untuk asam valerat, menunjukkan relatif rendah dibandingkan dengan asam karboksilat lainnya. Pada gambar 2B, menunjukkan di antara asam karboksilat, asam asetat terdeteksi pada fraksi yang relatif lebih tinggi yaitu pH 10, diikuti oleh asam butirat pH 5, asam propionat pH 9, dan asam valerat pada pH 6. Pengasaman. Pada gambar 3A menunjukkan derajat pengasaman yang menyebutkan kemampuan sistem untuk menghasilkan asam karboksilat, dihitung dari konsentrasi individu asam asetat, asam butirat, asam propionat, dan juga campuran dari 3 asam lemak. Asam valerat tidak dimasukkan dalam perhitungan pengasaman karena diproduksi dalam konsentrasi yang sangat rendah. Komposisi asam lemak volatil, lama fermentasi, dan pH awal menunjukkan pengaruh pada pengasaman tersebut. Derajat keasaman total yang lebih tinggi ditunjukkan dengan operasi pada pH 10, diikuti oleh pH 9, pH 6, pH 5, pH 7, pH 11, dan pH 8. Konsentrasi asam asetat yang tinggi berkontribusi pada derajat keasaman total yang lebih tinggi,
yaitu pada pH 10, dan pH 9 sebaliknya, konsentrasi asam propionat dan butirat yang lebih tinggi menunjukkan nilai total keasaman yang relatif lebih rendah, yaitu pH 11 dan pH 7. Pada gambar 3B, menunjukkan biohidrogen dan biometana bersama dengan adanya karbon dioksida. Produksi hidrogen tertinggi terlihat pada jam ke-12 siklus operasi pada pH 10, diikuti oleh pH 9, pH 7, pH 11, pH 6, pH 5, dan pH 8. Pada jam ke-24, produksi hidrogen ditemukan tertinggi pada operasi pada pH 11, untuk satu siklus diikuti oleh pH 10, dan paling rendah pada pH 6. Pada akhir siklus, hidrogen teramati pada operasi pada pH 11, dan paling sedikit pada pH 5. Produksi hidrogen pada pH 11 tidak konsisten meskipun lebih tinggi pada 24 jam, menunjukkan bahwa pH basa yang kuat merusak asidogen. Produksi metana maksimum diamati pada pH 7 diikuti oleh pH 8, pH 9, dan pH 10. Metana tidak ditemukan pada pH 5, 6, dan 11 selama jam awal operasi. Aktivitas metanogenik marginal diamati di akhir siklus operasi yaitu pada pH 6 dan pH 11. Penurunan metana diamati beberapa jam kemudian saat pH mendekati kondisi asam yang sebagian besar menghambat produksi metana. Selama asetogenesis, asam lemak volatil diubah menjadi asam asetat diikuti oleh hidrogen dengan metanogenesis di mana asetat, hidrogen, dan karbon dioksida diubah menjadi metana dan air. pH optimum untuk pertumbuhan metanogen adalah 6,8 sampai dengan 7,2. Selanjutnya, kondisi redox system. Di sini ada gambar 4A yang menunjukkan perubahan pola pH selama fermentasi sisa makanan dari masing-masing reaktor ketika dioperasikan pada pH yang tidak terkontrol. Sebelumnya, pH awal sistem disesuaikan terlebih dahulu dari pH 5 hingga pH 11. Setelah percobaan, diamati adanya penurunan pH menuju kondisi asam di semua variasi percobaan. Untuk sistem yang diawali dari pH 11, terjadi ketidakstabilan pada 3 siklus awal. Penurunan pH menunjukkan bahwa fraksi bahan organik yang mudah dicerna dihidrolisis dan diubah menjadi asam lemak dan karbon dioksida. Selain itu, terjadi juga kenaikan pH pada akhir periode siklus, yang menunjukkan bahwa terjadi degradasi asam lemak oleh proton obligat yang mereduksi bakteri, atau metanogen atau asetogen heterotrofik. Selanjutnya ada gambar 4B yang menunjukkan pengaruh pH awal pada delta pH dihitung pada interval waktu yang berbeda untuk membandingkan perubahan pH pada pH yang berbeda. Hasilnya, adanya perubahan pH sebagai fungsi kondisi eksperimen dan waktu untuk menghitung perubahan redoks spesifik dalam interval waktu tertentu. Terjadinya penurunan pH hingga jam ke-24 menegaskan adanya akumulasi asam lemak, sedangkan pergeseran pH menuju redoks netral pada jam ke-36 hingga jam ke-48 menunjukkan adanya konsumsi asam lemak. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari kapasitas penyangga. Gambar 4C menunjukkan kapasitas penyangga dari sistem yang dioperasikan pada pH yang berbeda, dihitung berdasarkan kemiringan garis singgung kurva pada interval waktu yang berbeda. Awalnya, kapasitas buffer atau kapasitas penyangga di semua reaktor meningkat sampai jam ke-24 dan kemudian menurun, kecuali untuk operasi pH 10. Pada jam ke-12, kapasitas penyangga maksimum diamati pada pH 8, sedangkan pada jam ke-24, kapasitas penyangga maksimum diamati pada pH 10. Pada akhir periode siklus, kapasitas penyangga tertinggi diamati pada operasi pH 10, diikuti oleh pH 11, pH 7, pH 5, pH 6, pH 9, kemudian pH 8. Konsumsi asam lemak volatil yang terakumulasi oleh homoasetogen dan metanogen menghasilkan kapasitas penyangga yang lebih baik. Fermentasi protein menyebabkan produksi amonia yang memfasilitasi pembentukan amonium bikarbonat dengan adanya CO2 yang akan menambah buffer in situ tambahan ke sistem operasi. Pada kondisi pH basa, amonia bebas hadir dalam sistem yang terkait dengan bikarbonat, karbonat, dan asam lemak yaitu asam format dan asam asetat yang akan memainkan peran penting dalam melindungi sistem biologis ini.
Produksi asam lemak dapat berpengaruh signifikan terhadap kapasitas penyangga sistem. Kapasitas penyangga berkorelasi baik dengan produksi VFA total. Semakin banyak produksi asam lemak, maka semakin tinggi juga kapasitas penyangganya. Karbon dioksida juga dibebaskan bersama dengan asam lemak dan hidrogen selama fermentasi oleh mikroba asidogenik dan asetogenik. Kapasitas penyangga sistem biologis juga terkait dengan penyangga volatil yang diproduksi secara in situ dalam sistem anaerobik. Selanjutnya, hasil dan efisiensi konversi. Produksi dan pola konsumsi asam karboksilat sebagai fungsi waktu fermentasi membantu untuk memahami dinamika proses asidogenik yang terjadi di dalam sistem. Fermentasi asidogenik menghasilkan asam asetat yang merupakan substrat utama bagi bakteri metanogenesis untuk memproduksi gas metana pada tahap selanjutnya. Untuk mengetahui tingkat produksi dan konsumsi asam karboksilat dapat menggunakan persamaan berikut ini. Laju produksi asam karboksilat dapat diketahui dari hasil pengurangan konsentrasi VFA maksimum dikurangi dengan konsentrasi VFA awal dibagi oleh waktu produksi. Laju konsumsi asam karboksilat dapat diketahui dari hasil pengurangan konsentrasi VFA konsumsi dikurangi dengan konsentrasi VFA maksimum dibagi dengan waktu konsumsi. Tabel 1 menunjukkan tingkat produksi dan konsumsi asam karboksilat sebagai fungsi waktu fermentasi. Produksi dihitung dari jam awal terhadap waktu akumulasi asam lemak tertinggi, sedangkan konsumsinya dihitung dari titik degradasi hingga akhir siklus. Waktu produksi VFA dimulai dari jam ke-0 hingga jam ke-36, sedangkan konsumsinya dimulai dari jam ke-36 hingga jam ke-48. Berdasarkan hasil analisis tabel berikut ini, dapat diketahui pH optimum pada proses fermentasi asedogenik dengan diamati laju produksi asam karboksilat pada masing-masing VFA. Untuk asam asetat, laju produksi tertinggi yaitu pada pH 10. Untuk asam propionat, tidak terjadi kekonsistenan pada spektrum pH yang diamati. Untuk asam butirat, produksi tertinggi yaitu pada pH 5 dan untuk asam valerat yaitu pada pH 6. Selain itu juga dapat diamati laju konsumsi asam karboksilat pada masing-masing VFA. Untuk asam asetat, konsumsi tertinggi yaitu pada pH 9. Untuk asam propionat, pH tertinggi yaitu pada pH 5 dan 9. Untuk asam butirat yaitu pada pH 5 dan untuk asam valerat pada pH 6. Pada asam propionat dari pH 6 hingga pH 8 tidak terjadi konsumsi asam karboksilat. Begitu juga dengan asam butirat pada pH 7. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut kurang baik untuk dilakukan sintesis. Gambar berikut menunjukkan tingkat produksi dan konsumsi asam lemak dengan fungsi pH dan waktu operasi. Berdasarkan gambar berikut, dapat diamati bahwa pH sangat mempengaruhi jumlah relatif dari VFA. Dapat diamati bahwa produksi propionat lebih disukai pada kisaran pH antara 4 dan 5. Produksi asetat lebih disukai pada kondisi basah, yaitu pada pH 9 dan 10. Produksi butirat lebih disukai pada transisi antara pH 5 dan 6, sedangkan produksi valerat tertinggi yaitu pada pH 6. Adanya jalur fosforoklastik mendominasi pada kondisi basah sehingga meningkatkan produksi asam asetat dalam kondisi basah. Akumulasi asetat di dalam sel menyebabkan penghambatan jalur fosforoklastik menuju produksi asam butirat, sehingga konsentrasi asam butirat tinggi pada pH asam. Degradasi propionat secara termodinamika terjadi akibat dari oksidasi metanogenik dari asam asetat ketika konsentrasi butirat dan asam asetat meningkat. Penghilangan asetat memiliki pengaruh terhadap energi reaksi oksidasi dari VFA.
selama degradasi isofalerat berlangsung. Selanjutnya, remediasi limbah. Efisiensi degradasi substrat lebih tinggi pada pH netral, yaitu pada pH 7 dan 8. Hal ini disebabkan dari prevalensi aktivitas metanogenik asetoklastik. Pada pH 10, karena adanya aktivitas metanogenik hidrogenoklastik, ada lebih sedikit penghilangan dan lebih banyak akumulasi asam dalam bentuk COD. Metanogenesis asetoklastik merupakan elektron yang dikatalisis secara enzimatis, yang mentransfer gugus karbonil dari gugus karboksilat ke gugus metil dari asam asetat untuk menghasilkan CO2 dan gas metana. Adapun kesimpulannya yaitu, pertama, pH awal berperan pada produksi karboksilat dan H2. Kedua, pada operasi pH awal yang berbeda, interaksi antara asetogen, homoasetogen, dan metanogen menunjukkan akumulasi dan atau konsumsi VFE. Ketiga, perlu penanganan konsekuensi dari penurunan pH pada jam-jam operasi untuk peningkatan pengasaman lebih lanjut. Keempat, fermentasi limbah asidogenik menuju bentuk plat hidrogen karboksilat mendokumentasikan dimensi baru untuk produk ekonomis produk bernilai tambah dari limbah dalam rangka biorefinery. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.